Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Siapa yang hadir? Maes, Sakit Pak? Sakit. Maes sakit. Kevin pertama. Kenapa Kevin? Sakit. Sakit. Dari siapa? Satria. Sakit. Lagi? Tiga ya? Bisa. Nah, untuk materi kita minggu lalu apa? Presentasi, Pak. Presentasi kelompok. Iya. Oke, jadi kemarin kan kelompok 3 sama kelompok 4. Iya. Nah, jadi kalian udah paham semuanya tuh? Udah. Oke. Alhamdulillah sudah. Oke, jadi kita ulas kembali mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Biar kalian tidak bingung. Apa aja kemarin langkah-langkah penelitian sejarah? Katanya paham ya. Tentang masalahnya, Pak. Masuk. Masalah historiografi. Pertama, pemilihan topik. Kedua, heuristik. Ketiga, oke, ada 5 langkah-langkah penelitian sejarah. Kita urutkan mulai dari awal lah biar kalian tak ada bingung. Pertama, pemilihan topik. Pembahasan apa yang menarik, pembahasan apa yang mau diangkat untuk menjadi penelitian sejarah. Kalau kemarin contoh yang saya kasih, saya tertarik meneliti abangnya siapa? Nama abangku? Topan. Saya tertarik nih meneliti si Topan. Namanya Topan, unik kali gitu kan. Langsung kita masuk ke heuristik. Heuristik mencari sumber. Topan, kenapa Topan bisa diberi nama Topan oleh keluarganya? Karena dulu ada topan di Topan Bang beli yo. Oke, kita cari dulu sumber-sumber yang bisa. Sumber itu ada sumber primer dan sumber sekunder yang sudah saya sempat singgung kemarin. Sumber primer, sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau sesuai dengan lokasi yang di mana terjadinya peristiwa itu. Contoh, saya nanya ke orang tuanya Topan, ke orang tuanya Bang Topan yang melahirkan dia. Saya tanya, kok bisa sih anakmu ini diberi nama Topan? Sumbernya jelas, orang tuanya. Atau saya cari-cari sumber ada di situ bukti kelahiran dari si Topan, entah apapun itu. Nah, itu sumber primer langsung. Sumber sekundernya sumber yang diperoleh dari pihak ketiga, kayak atau bukan pelakunya langsung. Misal sebelumnya udah ada yang neliti abangnya Satrio, udah ada yang neliti buku lah, misal udah ada yang nulis buku tentang sejarah kelahirannya Topan tadi. Nah, saya ambil itu sumber sekunder namanya. Kemudian kita masuk yang ketiga, kritik. Kritik ini pengujian sumber, apakah sumber yang kita dapat tadi benar-benar terbukti atau enggak. Ada dua apa tuh kritik? Dua jenis kritik. Nah, kemarin yang presentasi jawab. Ingat? Enak ya Pak. Aduh, sambil ditulis lah. Ada dua jenis kritik. Yang pertama kritik internal dari dalam, yang eksternal. Dan eksternal. Oke. Kritik
internal. Saya mengkritik isi, apakah isinya benar atau enggak. Misalnya, saya teliti tadi abangnya Satrio, saya dapat akte kelahiran dia. Nah, kritik internal berarti kritik dari isinya. Di akte kelahiran abangnya Satrio, kita lihat juga nih, misal di aktenya kelahirannya tahun 1940 kita. Kita lihat abangnya Satrio. Dari wajahnya cocok nggak umur dia 1940? Cocok? Abang ini kelahiran berapa? 2003. Nah, 2003 berarti tidak cocok. Itu kritik internal dari dalam, dari isinya. Kemudian kritik eksternal dari bentuk sumbernya. Misalnya, saya udah dapat tadi akte kelahirannya. Oke, isinya benar. Misal isinya benar lah. Kelahirannya 2003. Baru saya cek dulu bentuknya. Ternyata akte kelahiran abangnya Satrio dari kertas karton misal. Apa iya akte kelahiran dari kertas karton? Nah, kan enggak gitu kan? Berarti akte kelahirannya abangnya Satrio itu bukan sumber yang dapat kita percaya. Nah, kita cari lagi sumber yang lain. Itu kritik internal. Oke. Sumbernya udah dapat. Kita udah cari nih, kira-kira sumbernya benar atau enggak. Masuk kita ke tahap interpretasi. Apa interpretasi? Memberikan makna kepada sumber-sumber yang sudah didapat tadi. Kan belum ada nih sumber-sumber ini belum bermakna nih. Iya atau tidak, benar atau enggaknya. Baru pas sudah terkumpul, baru kita kasih makna dari sumber itu. Oh, ternyata benar nih. Dari sumber-sumber yang didapat, abangnya Satrio beneran lahir waktu bencana alam, waktu kejadian angin topan, misal. Atau ada sudut pandang lain, ada pemberian makna lain. Misal, ternyata abangnya Satrio ini lahir diberi nama topan bukan karena angin topannya, tapi karena perjuangan orang tua buat melahirinya. Nah, gitu. Jadi disinilah pemberian makna dari sumber-sumber yang sudah didapat tadi. Kemudian yang terakhir ada historiografi. Apa itu historiografi? Kelompok 4. Historiografi. Ini apa? Ingat. Historiografi artinya penulisan kembali peristiwa sejarah. Nah, misal kita tadi dari awal, kita udah neliti sejarah kelahiran abangnya Satrio. Kita udah dapat sumbernya. Kita udah tahu arti dari sumber-sumber yang sudah kita dapat. Kita tuliskanlah dari tahap historiografi ini. Nah, buat apa kita dapat datanya, tapi nggak kita tulis? Nah, itulah. Jadi kunci dari sejarah itu adalah di penulisannya. Oke, kalau di Indonesia itu sedikit kita singgung, ada 3 jenis historiografi. Yang pertama tradisional. Kalau historiografi tradisional ini dia ditulis pada masa kerajaan Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam. Jadi masanya dari Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam. Makanya isinya dia biasanya istana sentris, maksudnya ngejelasin tentang kondisi istananya, kerajaan dari istananya. Baru kalau di kolonial dia dari masa penjajahan, dari penjajahan sampai ke akhir penjajahan Jepang. Nah, jadi
Ini dia historiografi yang menjelaskan tentang bagaimana sistem sejarah pada era kolonial. Ya biasanya historiografi kolonial ini sudut pandang dari sudut pandang tokoh penjajah, orang penjajah. Beda sama ini, sama nih. Kalau nasional dia dari masa akhirnya penjajahan sampai sekarang. Dia bedanya kalau di nasional itu sudut pandang dari kita, dari orang-orang kita, dari orang-orang pribumi. Contoh, Pangeran Diponegoro. Kalau kita menilai Pangeran Diponegoro itu sebagai apa? Pahlawan. Kalau di historiografi kolonial, bangsa penjajah itu menilai Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak. Nah, itu dia bedanya. Oke, habis ini ada pertanyaan. Nah, cukup? Oke. Kita masih ada waktu. Kita sampai jam berapa? 15.30 kan? Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Oke, jadi materi kita sampai sini. Nah, jadi kebetulan